حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kumpulan hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Abdullah Al-Riyani asbahullah, dua hadis yang kemarin kita baca disetorkan terlebih dahulu. Hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu dan hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang pertama, hadis yang berisikan tentang anjuran atau keutamaan membaca ayat-ayat khusus seperti dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah atau seperti ayat kursi. Hadis yang kedua, hadis yang berisikan tentang keutamaan orang-orang yang wudu kelak di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan berseri-seri, bercahaya, disebabkan karena bekas-bekas air wudu tersebut. Yang hafal dua-duanya disetorkan serentak seperti biasanya, hafal satu setelahnya nanti. Tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan. Berikutnya kita ambil dua hadis pendek dan mudah dihafal insyaallah taala. Qala al-mu'allifu asbahullah, disimak ya. Babu fadlil adzan, bab keutamaan adzan. Jadi adzan ternyata punya keutamaan tersendiri. Keutamaannya barakallahu fiik di antaranya adalah nanti orang-orang yang adzan dibangkitkan dari kiamat dalam keadaan leher-leher mereka panjang. Dibangkitkan nanti hari kiamat dalam keadaan apa? Dalam keadaan leher-leher mereka panjang. Panjang bagaimana? Para ulama telah menjelaskan panjang di sini bisa jadi mereka tidak akan tenggelam dengan keringat-keringat yang apa? Menenggelamkan sebagian orang di padang mahsyar kelak. Paham ya? Kemudian juga ada yang memberikan makna panjang lehernya di sini adalah mereka orang-orang yang selamat, tidak dihinakan, tidak direndahkan nanti di hari kiamat. Yaitu hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah alaihi wasallam, al-muadzdinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang-orang yang azan, bukan azan ya, adzan. Orang-orang biasanya sebagian tempat itu daerah luar Jawa sana, ya enggak semuanya tapi kebanyakannya itu mengucapkan azan. Jadi ustaz itu keliru ya, yang tepat pakai dzal bukan pakai zai, bukan ustaz, bukan pakai sin juga tapi pakai dzal. Naam, jadi yang tepat adalah al-muadzdinun bukan al-muazzinun. Paham ya? Naam. Jadi nanti dari kiamat barakallahu fiik, kata Rasulullah SAW, al-muadzdinun atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah. Orang-orang yang adzan, muadzin, itu nanti dari kiamat adalah manusia yang paling panjang lehernya. Paham ya? Jangan dibayangkan dengan bayangan yang negatif. Maksudnya bagaimana? Mereka mendapatkan keutamaan, enggak dihinakan, enggak direndahkan dari kiamat. Antum ingat enggak ketika di padang mahsyar didekatkan matahari sejarak berapa? 1 mil. Ada enggak yang tenggelam dengan keringatnya?
Ada tidak? Ada. Nah, ini orang-orang yang adzan, muadzin ini keutamaannya. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya mereka tidak akan tenggelam dengan keringatnya. Lehernya panjang. Masya Allah, keutamaan orang-orang yang adzan. Kita baca hadisnya. Nah, barakallahu fi, disimak baik-baik hadisnya kita baca. Jadi ucapan bab fadlil adzan, ini bab keutamaan adzan. Nanti akan kita lewati satu persatu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, "Law ya'lamun nas ma fin nida was-safil awwal." Ana artikan dikit-dikit ya biar nanti antum enggak keliru ngartikannya. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Law ya'lamun nas," andai kata atau kalau seandainya, artinya sama. Terserah untuk mengartikan lau itu andai kata atau kalau seandainya sama aja. Lau ya'lamun nasu, kalau seandainya, andai kata manusia tahu, mafin nida, tahu tentang apa? Nah, ucapan mafin nida ini antum harus ditambahi lafaz yang untuk mengartikan. Tahu tentang keutamaan dan pahala adzan gitu ngartikannya. Nida itu adzan artinya. Nida itu artinya adzan. Mafhum? Jadi ngartikannya andai kata, kalau seandainya manusia itu tahu keutamaan dan pahala di dalam adzan, wasafil awal, saf pertama, ini saf pertama loh ya, jangan alergi saf pertama. Tsumma lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapatkan adzan tersebut dan juga tidak mendapatkan atau tidak mendapatkan keutamaan adzan tersebut dan tidak mendapatkan saf pertama illa, melainkan apa namanya barakallahu atau kecuali an yastahimu alaih lastahamu. Artinya apa? Andai kata manusia itu mengetahui keutamaan dan pahala pada adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak akan mendapatkannya kecuali harus melakukan undian. Istahamu itu undian, harus mengundi. Faham belum undian? Tahu undian ya? Tahu nggak undian antum? Misalkan 3 orang sama-sama suaranya bagus, indah, melingking lah suaranya, bagus, tajwidnya pun bagus juga, sama-sama ingin adzan, rebutan mereka. Nah, kalau harus mendapatkan dengan cara diundi 3 orang itu. 3 orang namanya Muhammad Saleh Mahmud. Muhammad Saleh Mahmud. Perhatikan ya. Kemudian ditulis di kertas nama tadi, kertasnya dilinting-linting, digulung-gulung. Kemudian nanti dia kocak-kocak lah atau bagaimana caranya, keluarlah kertas satu, dibuka namanya Mahmud. Dia yang berhak mendapatkan apa? Barakallahu fiik untuk adzan tadi itu. Bisa dipahami? Itu namanya mengundi. Bisa dipahami ya? Jadi kalau seandainya untuk mendapatkan shaf pertama dan untuk mendapatkan keutamaan adzan harus mengundi, lastahamu, niscaya mereka melakukan undian. Mahum? Istahama, barakallahu fiik, yastahimu, itu artinya apa? Mengundi. Mahum? Naam. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaku ilaih walau na'am. Artinya, dan kalau seandainya andai kata mereka mengetahui keutamaan dan pahala tahjir. Apa tahjir itu? Tahjir itu bersegera. Tahjir itu bersegera datang awal ke masjid maksudnya. Bersegera, barakallahu fiik, datang awal ya, di antaranya mendapatkan keutamaan shaf pertama atau yang semisalnya. Lastabaku ilaih, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Mafhum? Nah, jadi kalau seandainya mereka itu cara mendapatkannya harus segera berangkat, niscaya mereka kalau seandainya berlomba-lomba mereka. Yang pertama tadi, kalau seandainya mereka tidak bisa mendapatkan kecuali harus mengundi, mereka melakukan undian. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami enggak? Melakukan undian untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Yang ketiga, perhatikan, walau ya'lamuna ma fil atamah was subhi la atauhuma walau habwa. Muttafaqun alaih. Diperhatikan artinya biar enggak gagal paham. Dan kalau seandainya atau andai kata, kalau seandainya sama dengan artinya andai kata, antum milih yang mana terserah. Dua-duanya sama artinya. Dan andai kata mereka tahu keutamaan dan pahala pada salat atamah. Apa atamah itu? Salat Isya. Atamah itu salat Isya. Diartikan itu. Nanti kalau antum tanya apa salat atamah? Salat Isya. Nah, jadi atamah itu antum kasih catatan kaki ayat Isya.
Paham ya? Salat Isya. Naam. Walau ya'lamuna ma fil atama was subhi. Dan kalau seandainya atau andai kata mereka mengetahui keutamaan dan pahala salat Isya dan salat subuh, la atauhuma walau habwa. Niscaya mereka akan mendatangi kedua salat tersebut walaupun merangkak. Habwa itu merangkak atau berangkang. Tahu berangkang ya? Nah, merangkak berangkang. Nah, mafhum? Ayo, nah. Tahu antum Ahmad merangkak? Berangkang tahu? Ayo, seperti itu. Jadi karena ingin mendapatkan keutamaan tadi itu. Paham ya? Nah, keutamaan salat Isya dan keutamaan salat subuh. Karena seringnya dua salat ini berat bagi orang-orang munafikun. Ya enggak? Salat Isya mereka udah ngantuk, akhirnya mereka tidur enggak salat Isya. Subuh mereka juga ngantuk, akhirnya enggak bangun. Itulah salat yang bisa dikatakan berat bagi orang-orang munafikin. Perhatikan ini ya. Dua salat yang orang-orang munafikun keberatan salat Isya dan salat subuh. Nah, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah terkhususkan harus semangat untuk barakallahu fiik melaksanakan salat-salat 5 waktu, terkhususkan di antaranya salat Isya dan salat subuh ini. Naam. Syahidnya di sini barakallahu fiik adalah apa? Yang pertama tadi, lau ya'lamun nasu ma fin nida, an-nida al-adzan. Paham belum? Jadi an-nida itu artinya adzan. Berarti ngartikannya bagaimana kalau seandainya atau andai kata manusia tahu keutamaan dan pahala adzan, itu maksudnya. Paham? Jadi kalau ada kesempatan untuk adzan, kok enggak ada muadzinnya, segera berlomba-lomba. Bisa adzan langsung. Enggak perlu disuruh-suruh pun langsung adzan. Keutamaannya besar. Di hari kiamat nanti dia bangkit dalam kondisi lehernya panjang. Masya Allah. Leher panjang di sini bukan berarti kehinaan. Justru para ulama menjelaskan maknanya adalah tidak dihinakan, tidak terendahkan. Kalau orang-orang tenggelam dan keringatnya, dia enggak tenggelam. Lehernya panjang. Masya Allah, itu keutamaannya. Keutamaan apa? Muadzin. Na'am barakallahu fiik. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fiikum. Kita ambil satu lagi, perhatikan baik-baik. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul muadzin, muttafaqun alaih. Artinya, apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Jadi paham itu ya? Jadi ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya apa? Dianjurkan ketika azan dikumandangkan untuk dia menjawab ketika tidak ada kesibukan yang lain yang mengharuskan dia tidak menjawab. Paham? Nah, jawabannya sama semuanya. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabnya sama, Allahu akbar, Allahu akbar. Kecuali ketika hauqalah. Hauqalah itu apa hauqalah? Hafal. Hayya 'alah, hafal. Hayya 'alah. Kecuali hayya 'alah. Hayya 'alah itu apa hayya 'alah itu? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Di situ nanti antum menjawabnya la haula wala quwata illa billah. Mafhum? Selainnya sama semua. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ketika hayya 'ala, hayya 'alatain, hayya 'alatain, hayya 'alas shalah. Jangan diikutin hayya 'alas shalah. Bukan gitu jawabnya. Tapi apa? La haula wala quwata illa billah. Ingat ya. Dua lafaz tersebut jawabnya bukan diikutin sama, tapi jawabnya apa? Dengan hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Mafhum? Hayya 'alatain itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bisa dipahami ya? Ayo. Nah, para ulama telah menjelaskan apakah wajib. Ternyata kemarin kita lewati pada pertemuan yang sebelumnya di kitab yang lain, ternyata apa? Mustahab hukumnya. Mafhum? Buktinya Rasulullah juga pernah suatu ketika beliau enggak menjawab. Paham ya? Nah, mungkin di kitab yang lain, ya, kitab yang ajarkan di Bantul sana ya. Jadi kitab Bahjah Qulubil Abrar, syarahnya Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di sebutkan sana bahwasanya hukumnya tidak sampai wajib, hukumnya mustahab. Mafhum? Jadi kadang-kala ada keperluan yang sangat yang dia tidak bisa menjawab, misalkan ya enggak wajib menjawab. Misalkan di kamar mandi enggak mungkin menjawab kan? Di kamar mandi atau mungkin lagi barakallahu fik buang air kecil atau buang air besar misalkan, kan enggak mungkin atau menjawab. Nah, tapi kalau enggak ada kesibukan yang lainnya maka sempatkan karena hukumnya mustahab, sunnah. Paham ya? Jawabannya sama, kecuali ketika lafaz apa tadi? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabnya bagaimana? La haula wala quwata illa billah.
Terus bagaimana kalau adzan pertama? Perhatikan ya. Adzan pertama kan ada tambahan as-salatu khairum minan naum. Nah, bagaimana itu? Sama juga jawabnya. As-salatu khairum minan naum. Karena enggak ada lafaz yang menunjukkan khusus. Sudah paham ya? Jawabannya seperti itu. Kalau misalkan adzannya ketika hujan, shallu fi rihalikum, shallu fi buyutikum, sama juga jawabnya. Shallu fi rihalikum. Paham ya? Kalau secara dhahir seperti itu, kecuali dua lafaz tadi itu. Paham? Dua kalimat tadi, hayya 'alatain. Kalau marfu'nya hayya 'alatan. Hayya 'alatan itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabnya bagaimana? La haula wala quwata illa billah. Mafhum? Naam. Kita ambil dua hadis ini barakallahu fiik, disetorkan pada pertemuan yang telah lalu. Sebelum ana tutup, pertanyaan disiapkan jawabannya. Abu Sa'id Al-Khudri siapa namanya? Nah, barakallahu fiik. Abu Sa'id Al-Khudri siapa namanya? Antum. Andak ya Hafiz. Sudah terulang-ulang ini. Sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, sahabiyun jalil, minal muksirina fi riwayatil hadis, termasuk orang-orang yang paling banyak periwayatan hadisnya. Siapa namanya? Ketemu atau hafal? Layawana dihafalkan ya. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan dihafalkan. Sering muncul ya. Sa'ad bin Malik bin Sinan termasuk sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Pantunnya yang keras. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Pantun itu dihafalkan ya semuanya. Nah, barakallahu fiik dianjurkan untuk menghafal karena sering muncul untuk menjelaskan bahwasanya tidak semua para sahabat riwayatnya banyak. Kemudian para ulama mengumpulkan dalam pantun tadi agar mudah dihafalkan. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anasun wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi wallahu alam shawab walhamdulillah.